Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Ini Begawan ini melihat ini makin hari makin kelihatan ini. Bila Wapres kita Gibran bingung mau bekerja apa. Bukan karena tidak dikasih tugas oleh Pak Prabowo sebagai presiden atau tidak diberi mandat ngurusi sesuatu. Sehingga kayak kehilangan arah itu bingung. Jadilah aktivitas baru Wapres itu yang konten kayak Om Begawan begini. Lagi-lagi dia ngunggah konten baru sehingga ada isinya sama sekali. Ya sebagai Wapres harusnya kan isinya itu penuh dengan pesan atau memberikan pesan yang baik pada rakyat atau masalah pembangunan dan ekonomi. Ya persis seperti dua konten yang pernah dibahas di Ngompol kemarin. Di konten ketiga ini dia lagi-lagi ngulangi hal yang sama. Malah menurut Om Begawan itu lebih parah ini. Mengapa Om Begawan ngambil kesimpulan itu? Ya lihat saja tayangan berjudul Saatnya Produk Laut Indonesia Naik Kelas. Nah, kemarin kelas berapa? PR atau digarap naik kelas. Intinya ini ngupas perkara hilirisasi sektor perikanan. Ini tenan ini. Andai ngomong itu ngerungok nih, wah tenan. Ampun nih. Mesti pada ketawa ini ngekek pol ini. Lah sejak awal sampai akhir gak bisa itu diambil atau dipahami apa tujuan konten. Inti permasalahan yang mau disampaikan itu apa itu? Membingungkan dan membagongkan. Gak jelas apa yang mau didapatkan dari postingan tentang hilirisasi sektor kelautan ini. Di narasi pembuka kalau panjenengan-panjenengan pada nonton, dia itu malah kayak orang BPS tuh, Badan Pusat Statistik. Lah konten ngomong nyebut jenis-jenis ikan itu. Nampilkan angka produksi ikan. Tekan sak berapa panjang garis pantai kita. Lah ya hitung-hitungan ini. Di kelasnya Wapres kok malah menurunkan citra ini. Terus nek kita wis ngerti panjang laut kita, lalu apa jenis ikan, nama ikan. Dia juga jelasin yang lain itu rumput laut, terumbu karang. Produk yang bisa diolah dan sebagainya. Itu jadi narasi berikutnya. Lah semacam yang nonton itu butuh tahu angka-angka itu. Kan ya tidak perlu toh disampaikan secara detail. Intinya yang mau disampaikan itu apa? Pesan kepada masyarakat itu apa? Loh, cara mengutarakan yang sok dengan data lengkap, terutama di soal kelautan loh, ini malah terlihat lucu. Dia, saya lihat tidak menguasai materi tentang kelautan. Oh dia aja males baca. Kalau dia baca skripnya itu kan kalau tidak sesuai dengan match dengan pikirannya kan jadi lucu yang disampaikan. Dia kan bukan humasnya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ngapain sih bicara gituan? Sudah ada yang tugas sendiri. Nah, gak usah ngomong soal hilirisasi kelautan. Nanti Bu Susi ketawa ketiwi loh. Loh kalau yang panjenengan ucapkan itu Mas Gibran itu perkara-perkara lawas, sudah jadul tuh, hanya sekedar angka-angka itu. Nah di konten ketiga itu yang kemarin saya dengarkan, beneran tidak ada sesuatu yang baru. Nah ini, lah nyebut jenis-jenis ikan segala itu maksudnya apa? Kayak mau ditakoni Pak Jokowi. Kita ingat kan, ketika Pak Jokowi memberikan pertanyaan itu, sebutkan 5 macam ikan. Bar itu terus kalau bisa ambil sepedanya, kan gitu aja. Loh yang dia narasikan itu perkara-perkara yang nggak penting. Informasi yang bisa kita dapatkan dengan mudah itu. Jenis ikan itu, wah anak SD ada udah banyak yang tahu. Nggak perlu disampaikan. Masa data seperti Indonesia punya berapa ribu spesies biota laut, ikan udang. Info apaan itu? SD aja udah tahu itu. Nah, ini Wapres disodori skrip beginian ini. Suruh baca tekstual kayak gini, kok ya diem aja itu. Terus tetap dibawakan. Ini membuktikan Wapres Gibran itu tidak cukup materi tentang kelautan. Dia tidak paham. Kalau dia paham dalam pikirannya, materinya penuh dalam pikirannya, membacakan itu match dengan skripnya. Bahkan bisa dikembangkan dengan kalimat-kalimat yang betul-betul punya isi. Nah, kok ya tetap dibawakan. Begawan malah gumun. Heran bertanya-tanya. Bukankah mayoritas siswa kita
ngerti nek kekayaan laut kita itu memang gede. Lawang luas lautnya lebih luas dari daratan. No. Terus apa pentingnya buat disampaikan? Data-data itu juga bisa dengan mudah dicari di mana. Banyak. Bahkan juga diajarkan dalam sekolah mereka masing-masing. Kalau kita nggak tahu ya cari di website BPS. Lu kenapa kok tetap dibaca delujur sama Wapres? Hanya text to will itu namanya. Tanpa mengetahui isi dari apa yang disampaikan. Materi dalam pikiran Gibran tidak match dengan apa yang dia bacakan. Anek ngono berarti bagi dia jenis dan berapa juta ton hasil tangkapan ikan itu sesuatu yang baru bagi dia, yang tidak dia ketahui. Ya menurut itu sesuatu yang mungkin hasil laut kita gede banget, gumun. Loh sebenarnya loh Gibran ini mudeng atau jangan-jangan dia benar nggak ngerti tentang kelautan, isi laut, apapun yang ada di kelautan dan perikanan Indonesia ini. Makanya disodori naskah yang sudah jadi pengetahuan umum sebenarnya itu nggak direvisi. Harusnya dibaca dulu, lalu diresapi materinya yang dia ketahui apa. Nah coba simak di menit-menit berikutnya tentang jumlah produksi rumput laut hingga berapa juta ton setahun turut disampaikan juga. Jumlah ikan tangkap nelayan berapa juta ton, ada pula produksi ikan budidaya ya berapa juta ton setahun. Terus nek wis ngerti jumlahnya aku ngopo gitu. Ini posisi Gibran ini Wapres loh. Dudu Humas Kementerian dan Perikanan. Sekarang gini aja. Pertanyaan ini yang mau Begawan sodorkan pada Ngompolres. Nek wis tahu jumlah jutaan ton hasil nelayan kita. Njuk piye? Apa kita kaget lalu berbuat sesuatu? Apa ngebuat kita pengen jadi nelayan semua? Aku malah pengen jegur laut kabeh. Loh apa misalnya setelah mendengar jumlah tadi, kita tiba-tiba punya ide buat usaha memanfaatkan hasil kelautan kita. Bukan kita ini. Saya tak ganti lah. Yang mendengar konten Gibran itu para nelayan. Bukan saya itu. Tapi saya yakin para nelayan nggak mungkin dengerin konten. Ada nelayan mendengarkan jumlah itu. Lalu kenapa? Ngapain? Bisa apa? Sementara nelayan-nelayan kita hidupnya juga mesti pas-pasan aja loh. Apakah informasi tadi menginspirasi nelayan melakukan sesuatu? Enggak juga. Loh, kesalahan penyusunan naskah atau skrip konten Gibran yang dia bacakan itu. Menempatkan angka itu tidak terkait apa. Malah bingung orang yang mendengarkan. Mau tahu kesalahannya di mana? Ya di situ tadi. Pasti ada yang mikir, emang Begawan benahi narasi itu kepiye toh? Gampang misalnya. Misalnya ini, ada angka produksi hasil laut ya, kita cek berapa konsumsi di dalam negeri. Jadi ada take and give-nya. Ada yang dimanfaat oleh masyarakat itu. Orang mau ngomong kotok, tapi masyarakat nggak tahu dapat apa. Kenyataannya juga nelayan hidupnya begitu kok. Atau mungkin lebih besar atau lebih kecil dari angka hasil laut kita yang kita konsumsi. Nah, angka konsumsi masyarakat lebih rendah, otomatis semua tangkapan nelayan kan tersisa. Ini mau diapain? Apakah masyarakat tidak mampu beli? Atau memang jumlah tangkapan nelayan yang melimpah? Ini kan harus disampaikan. Andai ada sisa produksi, setidaknya kan akan terpengaruh pada harga jual. Lebih murah misalnya. Kan ngono rumusnya. Nah, suplai lebih banyak dari kebutuhan, itu rumus ekonomi standar. Jadi lebih murah. Nah sekarang mestinya kita berpikir, gimana dengan negara tetangga? Cek berapa kebutuhan konsumsi ikan negara tetangga. Apakah mereka bisa mencukupi kebutuhan ikan laut dari dalam negeri mereka loh. Nek belum itu tandanya ada peluang ekspor. Kan ngono yang disampaikan. Orang ngomong kayak jenis ikan, panjang laut, jenis rumput laut, produksinya dan sebagainya. Untuk apa kalau tidak bermanfaat bagi masyarakat? Dalam benak Begawan, masa mikir simpel gitu orang tekan. Nah ini yang menyiapkan skripnya ini yang harus perlu dibenahi. Ini pasti yang gawe nih naskah ini ya
Latar belakangnya mesti wartawan. Iya ini. Ini analisa begawan. Tidak mengetahui atau materi tentang kelautan perikanan juga tidak penuh. Bukan peneliti mungkin atau terbiasa menganalisa data apalagi tentang kelautan dan perikanan. Sehingga angka-angka produksi atau jumlah hasil tangkapan ya hanya berhenti sebatas angka dari data yang sudah ada disampaikan. Tidak bermakna apapun buat masyarakat. Mentok kan, nggak punya pikiran kritis. Sehingga nerima skrip ya langsung dibaca. Langsung diedit, langsung disampaikan. Gak dikoreksi plus. Oke lah, tak lanjut ini. Di menit berikutnya ini. Itu Gibran meneruskan. Mencontohkan produksi rumput laut yang selama ini diekspor dalam bentuk mentahan. Loh menurutnya, misalnya bisa diolah terlebih dahulu. Dijadikan produk turunan dari bahan rumput laut. Maka impact-nya lebih gede. Dia menyebutkan itu. Dia nyebut itu. Dengan mengolah rumput laut akan membuka jutaan lapangan pekerjaan. Baik bekerja pabrik, ahli kimia, desainer produk, pemasaran serta kesempatan kerja lainnya. Nah dia mengibaratkan pengolahan produk turunan akan membutuhkan industri. Nah jadi produk kan dia butuh pabrik. Yang juga berimbas pada kawasan sekitar pabrik. Berupa tumbuhnya ekonomi. Mulai dari kos-kosan, warung makan, ojol, tukang cukur. Sak panunggalane. Ngini kan marahnya kemengkelen. Lah kok kaduan tekan rumput laut. Ya kaya kita ini mendengar tetapi kita tidak melihat. Jadi seperti cerita saja itu. Yang sebenarnya halusinasi. Susah kedoan itu teorinya. Orang saya tekan rumput laut lah, kejauhan. Dan tidak semua rakyat kita tinggal di tepian laut. Produksi rumput laut kita juga tidak banyak. Karena hanya diproduksi di setiap pantai dan itu petani kita juga tidak banyak. Kenapa gagasannya enggak bagaimana mengolah rumput biasa yang mudah tumbuh di mana-mana, mulai Sabang hingga Merauke, entah di kota atau di desa, mudah banget nemui rumput. Rumput orang Jawa nyebutnya tuh suket, sing tanpa ditandur mesti jedul dewe-dewe, mesti sudah rutin kita cabut. Ya, ini kan lebih produktif. Bola-balik jedul itu untuk pakan ternak dan sebagainya. Kenapa sih kita gak mikirin gimana rumput itu bisa dimanfaatkan? Terus juga yang namanya ada pendirian pabrik, ya otomatis tumbuh kawasan ekonomi baru, otomatis. Nek pabrik melaku, nek ndang tutup. Yang kemudian pantas kita tanya kepada Gibran nih, lawang pabrik-pabrik yang sudah ada aja, yang wis beroperasi, wis eksis atau jalan, pemerintah aja gak bisa melindungi. Apa kebijakan pemerintah saat pabrik itu kemudian pada tutup? Yang paling baru kemarin Sritek, pabrik yang begitu besar se-Asia Tenggara, habis. Karena apa? Kesulitan menjual produk mereka. Bisa apa pemerintah? Nggak ada. Kalau kita bicara masalah rumput laut, bisa pemerintah memberikan bantuan pada mereka, para petani rumput laut, hingga bisa menjual atau mengekspor rumput laut tersebut. Nggak usah bilang masalah pabrik untuk mengolah rumput laut. Kejauhan. Pemerintah diam 1000 bahasa kok. Tutup mata, tidak peduli dengan kesulitan yang dihadapi para pengusaha. Imbasnya jelas, PHK terjadi di mana-mana. Dan janji Anda 19 juta lapangan pekerjaan, zong tidak ada. Bahkan tsunami PHK terjadi di mana-mana. Ini kan ambivalen. Yang sudah terjadi kan seperti itu. Dan pemerintah angkat tangan kalau pabrik yang sudah beroperasi saja tidak bisa dipertahankan. Kenapa ngomong tentang pabrik? Pemerintah nggak bantuin. Orang usah gaji seolah-olah ada peluang baru. Ada kesempatan mendirikan pabrik. Pabrik apa? Buat ngolah produk kelautan. Semakin sulit itu. Yang sudah ada aja mandek. Ini pola pikir wapres kita. Orang kedua di negara kita. Kok nggak jelas begini? Apa yang kita dapatkan dari konten yang dia sodorkan kepada kita? Dia bicara begitu. Wis ketahuan loh tujuannya. Pengen gawe ilusi. Menggambarkan bahwa kesempatan buka masih terbuka. Usaha masih terbuka luas. Itu masih banyak katanya. Peluangnya terbuka. Alhamdulillah. Selama pemerintah masih menggunakan cara-cara seperti ini. Masyarakat sulit
untuk mengembangkan usahanya. Loh gimana pengusaha, pemilik modal, orang kaya tertarik berganti ke sektor kelautan? Oh yang sudah ada saja nggak dilindungi pemerintah. Yang mudah-mudah, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat aja nggak dilindungi. Belum lagi tuh ribut-ribut ormas yang mengganggu investasi. Ormas berlagak preman dan sebagainya. Sehingga investor-investor males untuk di Indonesia. Ini yang harus dibenahi dulu. Jangan mikir pabriknya. Pabrik itu pasti akan berjalan ketika itu kebutuhan ada. Tetapi kalau pemerintah tidak melindungi mereka, zong. Gitu. Tidak ada kebijakan pemerintah buat melindungi investor. Karena membiarkan preman-preman ukal-ukalan. Dari ngetuprusnya Wapres tadi. Bicarain hilirisasi kelautan perikanan. Ya lagi-lagi nggak disebutkan. Apa sih peran pemerintah? Kontribusi pengambil kebijakan itu ada di mana? Nah, narasi yang dibaca Gibran itu tidak memperlihatkan peran dirinya itu apa sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Secara policy atau policy maker yang diomongkan itu model lawasan jadul. Sudah banyak orang yang tahu. Dan parahnya wis gak jelas peran pemerintah. Lah kok malah ngomong peluang di sektor perikanan sebagai kerja bisa kerjasama dengan baik dengan pemerintah. Ya, enggak ada. Dia bilang begini loh. Pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Loh selama dia ngonten kerja pemerintah di sektor itu saja gak jelas kok. Bisa-bisanya alasan gak bisa kerja sendiri. Gibran itu beras tidak mengungkapkan. Dan itu bukti bahwa dia tidak punya materi jelas tentang perikanan dan kelautan dalam pikirannya. Pemerintah bakal ngasih fasilitas apa? Mengeluarkan keputusan apa? Ngasih kucuran duit untuk urusan yang mana? Di sektor kelautan perikanan ini loh, nggak ada kontribusinya. Malah yang saya tahu itu banyak korupsi di sana. Oh laut dipagari aja diem aja. Mana suaranya ketika pagar laut dipagarin? Contoh misalnya, pemerintah mau ngebangun pelabuhan di mana misalnya ini, atau pasar ikan hasil laut dan sebagainya. Sebab di daerah itu produksi udang galahnya itu melimpah misalnya. Lalu dibangun pelabuhan atau disediakan bantuan modal bagi UMKM sektor perikanan. Wah mungkin sebesar 2 triliun lah yang mau mengolah produk turunan kelautan. Ngono loh. Kok bisa-bisanya ngomong nggak bisa kerja sendiri. Lah situ kerja apa saja nggak ada mau kerja sendiri. Minta kerjasama. Ayolah pemerintah punya semangat untuk membackup. Ini masalah kelautan perikanan Indonesia itu laut yang luas. Benar kalau memang digarap sungguh-sungguh sangat hebat produksi ikan di Indonesia ini. Lah ini kok sok beralibi butuh partisipasi swasta. Kolaborasi anak muda, dorongan masyarakat juga. Kemana-mana bos. Lah situ itu di soal hilirisasi kelautan ngapain? Gak ada perannya blas kok. Anda itu loh, sebagai Wapres orang nomor 2 di Indonesia, Wapres ngonten, bukannya membuka perspektif, mendorong atau membuat kita jadi punya bekal. Malah nyerobot gak ada sih. Ini loh orang-orang di sekitar Gibran, entah khusus, staf ahli, para penyiap skrip, para pemikir, ini tugasnya apa? Mereka menerima bayaran loh dari pajak rakyat. Hasilnya apa yang disampaikan kepada masyarakat? Gak ada itu. Lo pantas saja kalau Pak Prabowo gak masalahin pekerjaan atau pekerjaan tertentu buat wakilnya, buat ditangani sama Wapres. Lah mau gawe konten saja loh. Konten kayak begawan yang saya bawakan ini. Wah, raira jelas kok. Tidak mencerminkan sesuatu, apalagi bisa mendorong semangat rakyat. Ngene kok mau cerah masa depan Indonesia. Ya malah hajur, jum. Belajarlah sama orang yang paham dan tahu. Oke ya. Jangan salah paham loh, ini kritikan, ini masukan, supaya menjadi introspeksi bagi semua pejabat, bukan hanya Gibran saja, tapi semua yang memerintah bangsa ini. Agar apa? Agar masyarakat disejahterakan, agar bangsa ini tetap kuat. Itu ya, salam begawan, salam ngompol, jangan lupa subscribe. Dadah.